Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shadaqallahul azim. Kepada yang terhormat seluruh jemaah yang sangat kami muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta para pemirsa yang sangat terhormat dan yang sangat kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kami akan melanjutkan keterangan atau pembicaraan dari Jumat-Jumat yang lalu. Saudara-saudaraku sekalian yang sangat kami hormati, pada kali ini keterangan yang akan kami berikan tentu tetap seperti minggu yang lalu, yaitu tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya dengan salah satu golongan, juga tidak ada kaitan dan hubungannya dengan salah satu torik yang ada. Sedangkan kami bukanlah ahli kitab, bukan pula ahli agama, dan kami seseorang yang menjalani syariat Islam secara utuh. Itulah yang kami lakukan dan itu yang kami jalani. Karena sudah sangat jelas dan sangat gamblang bahwa Islam ini adalah sebuah jalan sebaiknya kita jalani, dan itu hak kebenarannya dari Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dibenarkan di dalam kitab suci Al-Quran, dibenarkan oleh malaikat, dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak ada keraguan sedikit pun dalam diri kami untuk menjalani syariat Islam itu tadi. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara yang terhormat dan yang sangat kami hormati, di sini kami akan menjelaskan bahwa diturunkannya Rasulullah beserta kitab suci Al-Quran ke dunia ini bukanlah untuk membuat akhlak, tetapi untuk menyempurnakan akhlak yang sudah ada. Artinya keberadaan Rasulullah ini membenarkan ajaran-ajaran dari seluruh para nabi yang terdahulu. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi sekarang kita sebagai umatnya, maka sebaiknya kita berusaha untuk memperbaiki akhlak atau aturan atau tata krama. Sedangkan aturan itu ialah bagaimana akhlak manusia terhadap sesamanya, atau bisa juga disebut hablum minan nas. Ini tergantung akhlak orang tersebut kepada Allah. Apabila seseorang mempunyai akhlak dan mempunyai aturan kepada Allah dengan kesungguhan hati, secara otomatis orang tersebut mempunyai akhlak dengan siapapun manusia di muka bumi ini. Karena ada kesadaran di dalam hati bahwa kita semua adalah makhluk Allah. Derajat kita semua pun sama di sisi Allah. Yang dilihat hanyalah seberapa ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih jelasnya kami berikan beberapa contoh. Seseorang kepada saudaranya selalu berbicara kasar dan selalu mengolok-olok. Itu adalah sebuah bukti nyata bahwa orang tersebut tidak mempunyai akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa demikian? Karena orang yang diolok-olok itu bukan tidak mungkin seseorang yang sangat dicintai dan disukai Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita harus membersihkan hati dari prasangka-prasangka buruk kepada apapun dan juga kepada siapapun. Itu yang perlu kita lakukan. Lah, untuk membenahi, membangun akhlak kepada Allah ini tidak semudah orang membalik tangan, atau tidak semudah orang berbicara tanpa orang itu melakukan syariat Islam secara utuh. Maksudnya utuh itu kafah, ya 2 kalimat syahadat, ya sholat karena Allah, tunaikan zakat karena Allah, puasa ya karena Allah, pergi haji bila mana mampu, itu pun juga karena Allah, bukan karena selain Allah. Kalau itu kita lakukan, berarti orang tersebut mempunyai akhlak pada Allah dan mempercayai sepenuhnya beserta sifat-sifatnya. Dan itu kita semua perlu membuktikan diri. Contoh, kalau kita memang tidak ragu-ragu bahwa Allah itu maha memberi, maka kita tidak ragu-ragu pula ibadah karena Allah. Karena orang tersebut akan selalu diberi oleh Allah. Itu. Kalau orang itu ibadah karena supaya diberi, itu bukti nyata bahwa orang tersebut kurang mempercayai Allah, bahwa Allah itu maha memberi. Ya, inilah yang memerlukan perenungan, penghayatan, dan ada usaha untuk membenahi diri. Tidak ada yang bisa memperbaiki, membenahi hati seseorang kecuali Allah sendiri. Apabila seseorang ibadah karena Allah tadi penuh dengan kesungguhan, secara otomatis, secara perlahan orang tersebut akan selalu dibuka hatinya. Begitu hati terbuka, maka dengan sangat jelas orang tersebut bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik, mana yang kurang baik, mana yang tidak baik. Ini secara otomatis oleh Allah diberi kepekaan di hati orang tersebut. Namanya 2 kalimat syahadat. Itu namanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu bunyinya. Itu hanya bunyinya. Pelaksanaan dari 2 kalimat syahadat tadi, ya, asyhadu alla ilaha illallah, kalau memang dia meyakini tanpa ada keraguan, dia tidak akan mau ibadah karena selain Allah, khususnya yang fardu, kecuali kalau yang sunnah. Yang fardu, yang buat saya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, yang buat pribadi ini tetap karena Allah. Karena kita sudah bersaksi, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kalau memang kesaksian tadi benar, maka orang itu tidak ada keraguan ibadah karena Allah, khususnya yang fardu, syariat Islam. Ini kita lakukan karena Allah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau itu dengan kesungguhan hati, aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Kalau itu memang benar, mau bersaksi dengan benar, maka dia tidak akan mau membuat thariqah-thariqah sendiri, tidak akan membuat golong-golong sendiri. Tentu syariat yang utuh yang dibawa oleh Rasulullah itu yang dijalani. Kita semuanya, dunia ini sudah bersaksi, tetapi apa yang diucapkan kuranglah difahami. Jadi itu bukan sekedar ucapan, bukan apa, tapi harus kita laksanakan kesaksian-kesaksian tadi. Bapak-Ibu sekalian yang teramat sangat kami hormati, jadi harus diberi ketegasan sendiri di dalam hati bahwa jalan yang lurus, jalan yang resmi dari Allah ya cuman itu. Tapi tidak berarti saya menyalahkan golongan-golongan yang lain. Saya juga tidak menyalahkan thariqah-thariqahnya lain.
Cuma kami tidak mengikuti cara-cara itu. Kami sangat menghormati para guru, tapi soal ibadah kami tetap karena Allah. Itulah kami. Saudara-saudara jemaah yang mulia, dia yang teramat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu perlu sekali kita ngoreksi hati ini. Karena apa kami ibadah? Karena siapa kami ibadah? Kebetulan pada malam ini adalah tanggal 1 mulai bulan puasa. Jadi besok sudah mulai puasa, ini tadi sudah sholat tarawih. Maka harus kita perbaiki niat-niat di hati ini. Kalau yang tadinya niatnya itu karena pahala, atau karena perintah, atau karena wajib, maka dengan kesempatan ini robahlah hati Anda bahwa puasa 1 bulan penuh ini karena Allah. Kita harus sesering mungkin memperbaiki niat di hati ini. Apabila Anda ibadah puasa ini karena Allah, hak pasti diterima oleh Allah, nggak bisa tidak, karena Allah maha menerima. Jadi tidak ada keraguan di dalamnya. Ini ada sebuah cerita sedikit. Pada saat saya masih kecil, saya membuka kitab suci Al-Quran. Di situ ada sebuah ayat pertama, Alif Lam Mim. Ternyata di situ kami baca artinya itu hanya Allah yang tahu. Selain Allah tidak tahu. Begitu kami membaca dan memahami ayat tadi, maka tanpa keraguan bahwa saya tidak akan ibadah karena selain Allah. Karena selain Allah tidak tahu apa-apa. Kami akan tegaskan dalam hati bahwa kami akan ibadah karena Allah, khususnya yang fardu buat pribadi ini. Sehingga kalau Anda melakukan yang sunnah atau mendoakan yang lain, itu namanya sunnah, itu ikhlas. Seandainya orang tuanya sakit, saudaranya sakit, kita doakan supaya sembuh. Tapi ikhlas dalam melaksanakan itu apabila yang fardu itu dilakukan karena Allah. Sehingga kalau mendoakan orang lain menjadi ikhlas. Jadi untuk menjadi mukhlisun itu tidak ada cara lain kecuali lewat jalan yang lurus itu tadi. Baru itu pun prosesnya sangat lama dan panjang. Kenapa demikian? Karena iman seseorang itu di dalam dada, bukan di dalam kepala. Masuknya secara pelan-pelan, sehingga lama-kelamaan akan menjadi peka di hati ini mana perilaku yang salah, perilaku yang baik, dan perilaku yang hak, perilaku yang batil. Itu pelan-pelan kita pahami, tidak bisa langsung. Yang terpenting yang fardu tadi kita lakukan, kita jalani karena Allah. Sekali lagi tak sampaikan bahwa yang bisa kita lakukan karena Allah itu hanya yang fardu itu. Yang lain-lainnya ikhlas. Jadi lillahi ta'ala itu puncaknya ibadah, puncaknya penyebab. Sedangkan ikhlas itu tadi puncaknya sunnah-sunnah atau hablum minan nas. Dan orang bisa ikhlas apabila penyebab tadi kita lakukan. Itu sampai kapanpun kami tidak akan pernah mengganti apa yang kami sampaikan, karena itu adalah sesuatu yang kami yakini, bahkan hakul yakin. Bapak Ibu sekalian yang sangat mulia dan yang sangat kami muliakan, pada kesempatan ini, walaupun kalau dibicarakan itu hanya itu saja, tetapi di dalamnya mempunyai kandungan yang nggak bisa habis dibicarakan. Yang penting tadi ialah penyebab itu, sehingga akan tumbuh di hati pengetahuan-pengetahuan.
Kalau menurut firman Allah di dalam kitab sucinya Al-Quran, aku turunkan hujan dari langit turun ke bumi, sehingga di bumi ini tumbuh tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian, dan itu bermanfaat buat kalian. Yang dimaksud di sini hujan tadi bukan hujan air, tetapi siraman rohani. Apabila seseorang bisa menerima siraman rohani, bukan tidak mungkin di hatinya selalu tumbuh pengetahuan-pengetahuan, di mana pengetahuan tadi sangat bermanfaat buat kita sendiri, juga buat orang di sekitar kita. Itulah yang dimaksud tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian dan bermanfaat buat kalian. Seperti yang kita ketahui bahwa firman Allah itu adalah bahasa perumpamaan. Jadi Allah memberi petunjuk tadi lewat bahasa-bahasa perumpamaan, dan orang akan kesulitan memahami itu apabila tidak menjalani syariat Islam yang fardu tadi dilakukan karena Allah. Kalau itu dilakukan karena Allah, maka ayat-ayat yang bahasa perumpamaan berbagai macam di situ, orang itu akan paham maknanya. Itulah kitab suci Al-Quran itu pedoman dan petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Itu pedomannya orang yang takut kepada Allah, bukan pedomannya orang yang takut kepada kemelaratan, bukan pedomannya orang yang takut miskin, bukan pedomannya orang yang takut mati, tapi pedomannya orang yang takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi kami ulangi lagi, puasa ini lakukan karena Allah, jangan sampai karena pahala. Kalau sampean puasa karena pahala, maka dapatnya lapar dan haus. Itu tertipu di belakang niat. Tapi kalau Anda lakukan karena Allah 1 bulan ini, maka hak sampean dapat pahala. Jadi dapat pahala tadi kalau dilakukan karena Allah. Oleh karena pahala maka tidak akan dapat apa-apa. Inilah yang kita harus pandai-pandai mengoreksi hati sendiri, menata niat-niat yang sekiranya kurang pas. Ini. Jadi yang bisa kita lakukan karena Allah tidak banyak di dunia ini. Hanya 2 kalimat syahadat, kemudian dirikan sholat, tunaikan zakat, puasa di bulan suci Ramadan, haji bila mana mampu. Itulah yang bisa kita lakukan karena Allah. Jadi tidak semuanya karena Allah itu enggak. Itu khususnya yang fardu. Jadi setiap saat, pagi, siang, sore dan petang, bacalah selalu 2 kalimat syahadat tadi di dalam hati. Yang tahu hanya pribadi Anda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bacanya karena Allah, bukanlah karena selain Allah. Karena sekali lagi kami jelaskan, selain Allah apapun namanya dan dimanapun tempatnya itu adalah sesuatu. Tapi Allah meliputi di segala sesuatu. Itulah yang saya maksud, bahwa semua manusia di muka bumi ini semuanya dalam pengawasan, semuanya ODP. Bukan hanya gerakan tubuhnya, gerakan hatinya pun tidak ada yang terlewatkan. Seluruh dunia tanpa terkecuali. Karena Allah meliputi di segala sesuatu. Tapi selain Allah apapun namanya itu sesuatu. Tapi Allah meliputi di segala sesuatu. Itulah yang bisa kami sampaikan kepada saudara-saudara yang sangat kami muliakan, yang sangat kami hormati. Kemudian kali ini kami akan memberikan suatu resep. Apabila Anda sering sakit kepala, atau Anda sering pusing, atau Anda kena migrain, atau Anda kena kanker otak, atau sinusitis, atau apapun itu yang tempatnya ada di kepala,
Apabila itu terjadi, maka Anda cepat-cepatlah cari bapak Anda. Cari dan baik. Jangan ada prasangka buruk kepada bapak Anda, baik pria maupun wanita. Apabila Anda bisa memaklumi kepada bapaknya, bagaimanapun sikap orang tua, yang kita lakukan adalah ridho Allah dan ridho kedua orang tua. Terlepas bapaknya ini orang taat apa tidak, terlepas bapaknya itu agamanya apa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sesungguhnya nabinya manusia. Lain dengan para nabi yang terdahulu, itu seorang nabi, tapi nabinya satu kaum. Jadi sesungguhnya semua umat manusia ini haruslah memperhatikan apa-apa yang disabdakan Rasulullah. Karena beliau diutus oleh Allah ini sebagai nabinya manusia. Dan jelas membawa rahmatan lil alamin bagi seluruh manusia, bagi seluruh alam. Ini tidak bisa dipungkiri lagi. Untuk itulah jangan lewat jalan-jalan yang lain, lewatlah jalannya resmi dari Allah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktikanlah dengan tindakan bahwa Anda sangat menghormati Kanjeng Nabi. Buktikan bahwa Anda mencintai Allah melebihi apapun yang ada di dunia ini. Sekaranglah saatnya kita membuktikan diri bahwa kita mencintai Rasulullah. Karena sudah sangat banyak orang bilang cinta dengan Rasulullah, tapi nyatanya yang dijalani jalan-jalan membuat sendiri, membuat torik-torik sendiri, membuat golong-golong sendiri. Coba renungkan itu tadi. Cintakah kita kepada Kanjeng Nabi? Kalau kita memang mencintai Kanjeng Nabi, maka syariat Islam yang dibawa oleh Kanjeng Nabi itulah yang perlu dijalani. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.